Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa di dalam pesan pastoral. Saya berdoa kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Hari ini saya mau berbagi pesan pastoral yang saya berikan tema yaitu reaksi di dalam menghadapi konflik. Beberapa hari yang lalu kita belajar bersama-sama tentang sumber-sumber konflik atau apa penyebabnya konflik itu. Dan kita juga sudah belajar tahapan-tahapan daripada konflik sampai kepada yang namanya krisis. Sekarang kita belajar tentang reaksi terhadap konflik itu seperti apa. Nah, mari kita akan melihat beberapa reaksi umum yang sering terjadi antara suami istri kalau terjadi konflik. Sekali lagi saya ingatkan, konflik itu bisa terjadi walaupun suami istri itu saling mengasihi. Karena apa? Karena di mana ada individu, di situ ada perbedaan-perbedaan. Nah, mari reaksi yang pertama adalah mengalah. Mengalah asal damai ini merupakan ciri dari reaksi dalam menghadapi konflik. Walaupun suami istri menyukai reaksi ini, dan dianggap reaksi ini cukup manjur untuk menyelesaikan konflik. Tapi ternyata ada kelemahannya. Dalam jangka panjang, ini akan mengkikis rasa hormat, saling menghormati. Mengapa demikian? Karena mengalah itu ada tujuan-tujuan yang dikorbankan. Reaksi yang kedua adalah mendiamkan. Ada pemikiran juga dengan mendiamkan konflik itu akan menjadi selesai. Ternyata juga tidak. Mengapa? Karena ada tujuan-tujuan yang juga tidak tercapai. Nah, bahkan mendiamkan itu ada kecenderungan suami istri menghindari daripada penyelesaian masalah. Artinya masalah yang sesungguhnya itu belum selesai di dalam konflik tersebut. Reaksi yang ketiga adalah merasa menang. Nah, bagaimana merasa menang itu terjadi? Yaitu karena merasa kesejahteraan, merasa kesenangan, konsep pribadi merasa terancam, mungkin ada cenderung memilih berjuang untuk memenangkan konflik tersebut. Yaitu dengan cara berteriak, mengancam, menekan, memanipulasi. Sebenarnya cara reaksi yang seperti ini tidak juga menyelesaikan konflik. Bahkan ada kecenderungan ke depannya itu menyesal atas apa yang dilakukannya. Reaksi yang keempat adalah dengan menghindari. Reaksi ini menunjukkan kecenderungan menilai konflik itu sebagai hal yang tidak menyenangkan atau sulit diselesaikan. Sehingga menjauhkan diri secara fisik maupun psikologi. Rasanya itu lebih baik menurut pandangan beberapa orang. Tetapi sejatinya cara menghindari ini juga tidak menyelesaikan konflik itu atau tidak menyelesaikan masalahnya. Kemudian reaksi yang kelima adalah dengan kompromi. Reaksi kompromi ini juga dirasa lebih baik oleh beberapa orang. Sebab itu mencoba untuk melakukan kompromi-kompromi. Nah, walaupun hasilnya mungkin ada penyelesaian, tetapi ada tujuan-tujuan tertentu juga yang dikorbankan, yang tidak tercapai karena ada kompromi antara suami dan antara istri. Tapi reaksi yang keenam adalah menyelesaikan. Reaksi menyelesaikan ini didasari atas komunikasi yang baik, komunikasi yang terus-menerus. Itu sebabnya Bapak Ibu, dalam beberapa waktu yang lalu saya sudah memberikan penjelasan dalam pesan pastoral sebelumnya, yaitu bagaimana membangun komunikasi yang efektif antara suami istri. Tujuannya adalah ketika ada konflik, maka sejatinya komunikasi yang efektif itu sudah terbangun. Itu akan lebih mudah menyelesaikan konflik apabila suami istri mempunyai komunikasi yang baik. Nah, sekarang pertanyaannya, dari reaksi yang pertama sampai dengan yang keenam, yang mana lebih bagus reaksinya? Nah, mari kita sama-sama belajar untuk membangun reaksi
yang keenam, yaitu apa? Menyelesaikan konflik. Melalui apa? Komunikasi yang efektif antara suami istri. Oleh sebab itu Bapak Ibu, sebelum terjadinya sebuah konflik di dalam hubungan suami istri, kita belajar untuk terus-menerus membangun komunikasi kepada suami istri. Nah, biarlah ini menjadi pembelajaran buat kita ketika kita menghadapi konflik. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami boleh belajar bersama-sama tentang reaksi dari konflik. Dan kami memahami penyelesaian konflik yang terbaik adalah menyelesaikan melalui komunikasi yang efektif antara suami dan istri. Berkati kami semua Tuhan, keluarga demi keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.